Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok 13 yang beranggotakan Yosi Mitilia dengan NIM 1914040039 dan saya sendiri Laila Rahmi S dengan NIM 1914404063 akan mencoba menjelaskan tentang tindak lanjut hasil evaluasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Yang pertama yaitu pengertian tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran adalah hal yang dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran selanjutnya merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Sedangkan tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi pembelajaran. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran, yang pertama, identifikasi keberhasilan dan kegagalan hasil evaluasi pembelajaran yang disebabkan oleh faktor akademik, faktor non-akademik, dan faktor peserta didik itu sendiri. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Yang ketiga, merancang program pembelajaran remedi ataupun pengayaan. Remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedi antara lain, analisis kebutuhan, merancang motivasi belajar, menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan perangkat, dan melakukan pembelajaran. Pengayaan. Pengayaan adalah program yang dilakukan oleh pendidik untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah mencapai standar ketuntasan untuk mempertahankan, meningkatkan cara belajar di pembelajaran berikutnya. Cara yang dapat dilakukan berkaitan dengan program pengayaan, antara lain, A. Pemberian materi tambahan atau berdiskusi tentang suatu hal yang berkaitan dengan materi ajar berikutnya, bersama teman kelompoknya yang mengalami hal serupa dengan tujuan memperluas wawasan peserta didik. B. Menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebagai materi ajar tambahan. C. Mengerjakan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yosi Mitelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yosi Mitelia, NIM 191404039. Baiklah, di sini saya akan berperan sebagai pembuat makalah dan penyaji materi kedua. Manfaat hasil evaluasi. Yang pertama yaitu bagi pendidik. Manfaat hasil evaluasi bagi pendidik yaitu promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan, mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara perorangan maupun kelompok, menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing, feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran, menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran, serta menentukan perlu tidaknya pembelajaran remedial. Adapun manfaat hasil evaluasi bagi peserta didik, yaitu yang pertama membangkitkan minat dan motivasi belajar,
Yang kedua, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, serta mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Adapun manfaat hasil evaluasi bagi orang tua yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya, dan memperkirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Selanjutnya yaitu manfaat hasil evaluasi di bidang administrator madrasah, yaitu manfaatnya yang pertama menentukan penempatan peserta didik, yang kedua menentukan kenaikan kelas, yang ketiga pengelompokan peserta didik di madrasah mengingat terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia serta indikasi kemajuan peserta didik pada waktu mendatang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.